Nabi itu dia diberikan wahyu, ya tetap membimbing umat, tapi mengikuti risalah dari Nabi sebelumnya. Agama bukan selera. Agama adalah sesuatu yang harus kita kuatkan, kita tancapkan, kita lihat secara objektif, bukan berdasarkan selera kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita masuk ke pembahasan baru, ayat ke-87 dari surat Al-Baqarah. Kita akan kaji pembahasan baru ini, tapi sebelumnya saya menyampaikan, Sobat Fuadi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video yang kami upload, dan dukung kami dengan like, share, dan berikan komentar yang positif. Kritik, saran, masukan sangat kami tunggu. Dan juga saya ingatkan kembali, Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung pesan pada kontak center Ngaji Fuadi. Ini adalah satu-satunya mushaf untuk saat ini di Indonesia yang memiliki satu panduan khusus terkait dengan kedudukan tiap kata berikut terjemahnya, analisa nahwunya sekaligus terjemahan benar-benar per kata. Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Silakan dan mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ini cukup panjang sehingga nanti kita akan kupas secara cepat insya Allah. Semoga bisa kita selesaikan satu ayat yang cukup panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina, dan sungguh benar-benar telah memberikan siapa kami Musa pada Musa Alkitab pada kitab, yaitu Taurat. Wa qaffayna, dan telah menyusulkan siapa kami mimba'dihi, setelahnya Musa, birrusuli, dengan para utusan. Wa ataina, dan telah memberikan siapa kami, wa ataina, dan telah memberikan siapa kami Isa pada Isa ibna Maryam, yaitu putra Maryam, memberikan al-bayyinati, pada bukti-bukti atau kebenaran, bukti-bukti kebenaran. Wa ayyadna, dan telah memperkuat siapa kami hu padanya Isa biruhil kudusi, dengan ruh kudus, yaitu oleh para mufassir disebut ini adalah Jibril, ya, biruhil kudus, dengan ruh kudus, yaitu Jibril. Afakullama ja'akum, maka apakah setiap kali datangkum pada kalian siapa rasulun, utusan, bima, dengan membawa sesuatu, la tahwa, yang tidak senang, apa, anfusukum, diri-diri kalian, istakbartum, maka menyombongkan diri siapa kalian, fafariqon, maka pada segolongan kadzdzabtum, mendustakan siapa kalian, wa fariqon, dan pada segolongan lain taqtuluna, membunuh siapa kalian. Baik, kita terjemah terlebih dahulu. Dan sungguh benar-benar kami telah memberikan Musa kitab Taurat, dan kami telah menyusulkan setelahnya para utusan, dan kami telah memberikan Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran atau bukti-bukti yang nyata juga boleh. Al-bayyinah, ya, ini jamak dari al-bayyinah, bayyinat, bukti-bukti kebenaran, bukti-bukti nyata. Wa ayyadna, dan kami telah memperkuatnya dengan Ruh Kudus. Maka apakah setiap kali utusan datang pada kalian dengan membawa sesuatu yang diri-diri kalian tidak menyenanginya, maka kalian menyombongkan diri, sehingga atau maka
segolongan kalian dustakan dan segolongan yang lain kalian bunuh. Ya, atau sehingga maka kalian mendustakan satu golongan utusan dan kalian membunuh segolongan lainnya, gitu juga boleh. Baik, ini kita akan bahas ayat yang cukup panjang. Semoga kita mendapatkan pesan apa yang disampaikan Allah melalui ayat ini. Baik, mari kita lanjutkan dengan papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina. Wawu kalimat huruf, bisa huruf ataf, bisa istinaf. Lam ini disebut juga sebagai lamul jawab atau lam jawabul qasam ya, biasanya disebut seperti itu. Berarti dia kalimat huruf juga. Qad ini juga kalimat huruf, harfun litahqiq. Berarti lam ini jawabul qasam ya, lam yang berada pada jawabnya qasam. Berarti lam dan qad ini memberikan penguatan terhadap makna. Jadi lalu qasamnya mana? Qasamnya dibuang ya. Jadi ini walaqad ataina itu kalau dikira-kirakan wallahi misalkan seperti itu, atau terserah Allah bersumpah dengan apa ya. Sungguh, intinya begitu. Intinya itu ada penekanan, disebut sebagai lamul qasam atau lam jawabul qasam. Sungguh maknanya mentaukiti, maknanya memberikan penguatan terhadap kalimat setelahnya atau informasi yang disampaikan setelahnya. Dan sungguh benar-benar, ini litahqiq, sehingga ini sama-sama menguatkan. Sungguh benar-benar ataina telah mendatangkan atau telah memberikan siapa kami, menyampaikan maksudnya memberikan. Ataina sama dengan a'toina, sama dengan telah aku beri. Ata sudah pernah kita kupas di video sebelumnya, asalnya adalah ata yakti ya, ata yakti, kemudian diikutkan wazan af'ala, diikutkan wazan af'ala yuf'ilu menjadi a'ta. Nah, jadi a'ta seperti ini. Kemudian hamzahnya ditakhfif menjadi ata ya. Kemudian di sini bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik nah menjadi ataina. Baik. Ataina ini adalah fi'il madhi. Tentu fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Di sini mabninya adalah mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik berupa na. Na-nya sendiri adalah isim dhamir berkedudukan sebagai fa'il, maka rafa tapi hanya dalam mahal. Ataina telah memberikan siapa kami Musa pada Musa. Musa berarti menjadi maf'ul, maf'ul nasab, tanda nasabnya fathah tapi muqaddarah karena huruf akhirnya berupa alif. Al-kitabah sebagai maf'ul yang kedua. Kami memberi Musa kitab. Jadi Musa dan kitab ini adalah sama-sama maf'ul. Ini maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. Wa qaffayna ya, dan menyusulkan. Jadi qafiyah itu menyusulkan. Jadi setelah sesuatu diikuti sesuatu berikutnya, namanya qaffa. Ini berasal dari kata-kata qafa ya, qafa yang asalnya qafawa. Qafawa ya, qafawa. Nah, seperti ini wawunya kemudian dirubah menjadi alif menjadi qafa ya. Qafa ini sesuatu yang berada di belakang, yang mengikuti di belakang. Makanya di dalam syair, kalau kita mempelajari ilmu terkait dengan syair, itu akhir dari setiap syair disebut qafiyah. Begitu pula ini tengkuk kita ini diistilahkan juga qafiyah, sesuatu yang ada di belakang, mengikuti di belakang kita, ini qafiyah ya, qafiyah. Nah, saya nggak tahu kalau ini kok kenapa di Indonesia dinamakan qafiyah. Ya nggak tahu kok qafiyah ini kan ya, ada yang menyebut qafiyah. Jadi qafiyah ini maknanya tengkuk belakang yang mengikuti. Maka waqaffaina dan mengikutkan atau bukan mengikutkan menyusulkan, yaitu mungkin makna yang ya ini menyusulkan. Waqaffaina dan menyusulkan. Jadi setelah ada sesuatu datang diikuti belakangnya, ini namanya waqaffaina dan menyusulkan siapa? Kami Allah mim ba'dihi setelahnya Musa birrusuli pada para utusan atau dengan para utusan. Baik. Qaffa ini adalah fi'il madhi mengikuti wazan fa'ala. Qaffa yuqaffi, fa'ala yufa'ilu. Tentu fi'il madhi hukumnya mabni. Mabninya di sini mabni sukun karena bersambung dengan na, sama dengan atainya.
Nanya adalah isim dhamir sebagai fa'il, maka i'rabnya rafa hanya dalam mahal. Mim ba'dihi ini seperti yang pernah saya sampaikan, ini sebenarnya adalah bisa, misalkan ba'dahu langsung ini bisa ya, ba'dahu langsung bisa karena ini sudah sebagai dzaraf ya, ini sebagai dzaraf. Namun kemudian didatangkan min untuk menguatkan dzarafnya ini, mim ba'dihi ya, menjadi penguatan. Berarti min di sini adalah zaidah litaukid, ini tambahan untuk menguatkan. Dan telah aku susulkan ya, setelahnya Musa itu kami menyusulkan birrusuli dengan para utusan atau pada para utusan. Nah, rusul itu adalah jamak dari rasulun. Jadi rasulun jamaknya rusulun ya, jamaknya rusulun, para utusan. Dari sini nanti kita bisa memahami bahwa setelah Nabi Musa ada banyak sekali para utusan. Nah, kemudian biasanya kita memahami di dalam kajian-kajian kita dulu waktu masih kecil bahwasanya ada istilah membedakan antara nabi dan rasul, bahwa kalau rasul itu berarti dia menyampaikan wahyu yang diterima, kalau nabi untuk diri sendiri. Sebenarnya bukan begitu. Nabi itu dia diberikan wahyu ya, tetap membimbing umat tapi mengikuti risalah dari nabi sebelumnya. Misalkan setelah Nabi Musa ini banyak para nabi, tapi nabi tersebut mengikuti risalahnya Nabi Musa atau kitab Taurat. Nah, seperti itu. Maka ini ya tetap disebut istilahnya utusan atau rasul. Baik, kita lanjut. Wa qafaina min ba'dihi birrusul. Kemudian wa ataina Isa bin Maryamal bayyinat. Wa ataina Isa bin Maryamal bayyinat. Wa ataina sama dengan ini kita tinggalkan Isa pada Isa. Nah, di sini kita sedikit bahas ibna Maryam, yaitu ini berarti sebagai badal dari Isa. Isa itu siapa? Ibna Maryam, yaitu putra Maryam. Nah, kita tahu di Al-Quran ini ada informasi yang menarik. Allah tidak menyebutkan Isa kecuali Allah mengikutinya dengan ibnu Maryam. Nah, ini adalah sebenarnya berarti klarifikasi ya, klarifikasi atau penegasan mungkin lebih tepatnya, penegasan bahwasanya Isa itu putra Maryam. Lah kok bisa dia yang seorang putra kok kalian tuhankan? Nah gitu kira-kira. Jadi memberikan penegasan dan sesuatu yang sebenarnya aneh. Kalau orang menuhankan Isa itu aneh karena Isa itu pernah menjadi seorang putra. Nah, dia putra Maryam berarti dia butuh pada ibunya. Tidak mungkin Tuhan pernah berada pada kondisi di mana dia butuh kepada yang lain. Nah, itu tidak mungkin sekali ya. Kalau misalkan Isa dituhankan berarti dia pernah tidak mampu, dia pernah tidak bisa apa-apa. Lah ini jadi kacau nanti. Berarti wah, malah ribet lagi, berarti dia pernah menyusu kepada ibunya, dan malah repot. Jadi makanya Al-Quran menegaskan hanya sederhana, kita diajak untuk berpikir logis, bagaimana mungkin dia yang pernah menjadi seorang anak kecil dari seorang perempuan Maryam, bagaimana mungkin dia kok dipertuhan. Jadi Al-Quran memberikan satu sudut pandang yang sederhana, menarik. Kalau akal kita sehat langsung kita bisa memahami. Wa ataina, dan kami telah memberi Isa ibna Maryam, yaitu putra Maryam. Nah, di sini ini untuk menghilangkan kekultusan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Baik, Isa telah kami beri Maryam di sini sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu i'rabnya tentu jar. Tapi ingat kategorinya Maryam ini adalah isim ghairu munsharif ya, isim yang tidak menerima tanwin. Karena tidak menerima tanwin, maka dia jarnya nanti ditandai dengan fathah. Sehingga ibna Maryama ya. Mengapa kok isim ghairu munsharif? Yaitu dia alam nama terus plus ajam ya bisa, atau alam plus
taknis plus mu'annas ya, karena dia untuk perempuan Maryam. Tapi lebih enaknya alam plus ajam. Ini adalah nama non Arab, maka otomatis dia adalah fathah. Tapi boleh misalkan ya alam plus taknis mu'annas ya, mu'annas juga boleh, sama kayak Zainab, yaitu kan juga ghairu munsharif juga. Baik, ibna Maryam yaitu putra Maryam, ini mudhof ilaih, i'rabnya jar, jarnya ditandai dengan fathah. Memberi apa kepada Isa? Al-bayyinati, pada bayyinat. Bayyinat ini adalah bentuk jamak dari bayyinah. Bayyinatun ya, bayyinatun. Apa bayyinah ini? Bayyinah itu suatu bukti yang nyata, yang jelas sekali. Ya, ini bukti yang nyata, yang jelas sekali, yang dengannya orang asal menggunakan akal nalarnya yang sehat, tentu dia akan bisa memahami. Itu kira-kira seperti itu bayyinah. Bayyinat. Kemudian wa ayyadnahu biruhil qudus. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Wa ayyadna, dan telah menguatkan siapa kami hu padanya Isa biruhil kudusi, dengan ruh kudus. Nah, sudah. Ayyadna ini adalah mengikuti wazan fa'ala. Ayyada yu'ayyidu ya, fa'ala. Ayyada yu'ayyidu berarti dia sama dengan qafa tadi. Dia adalah fi'il madhi yang hukumnya mabni sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Sama persis qafaina ayyadna, nanya isim dhamir mabni kedudukan fa'il, i'rabnya rafa hanya dalam mahal. Hanya dalam mahal. Hu-nya adalah maf'ul bih dari ayyada. Ayyadnahu ini maf'ul bihnya, i'rabnya nasab tapi hanya dalam mahal karena isim dhamir. Dan kami telah menguatkannya biruhil kudusi, dengan ruh kudus ya. Hampir semua tafsir yang saya tahu itu menafsirkan ruhil kudus ini adalah Jibril. Lah, untuk apa Allah menguatkan? Apakah nabi lain tidak? Nanti kita bahas di akhir. Baik, kita lanjutkan. Afakullama, maka apakah, ini kalau urutannya di Arab hamzahnya dulu ya, istifham dulu baru fa, tapi di Indonesia kan nggak bisa. Apakah, maka, kesulitan ya. Maka apakah, setiap kali. Kullama, hamzah ini hamzah istifham, kalimat huruf, fa-nya ini ataf, juga kalimat huruf, sama-sama mabni. Kullama ini dia isim ya, setiap kali berarti maknanya menunjuk kepada dzaraf ya, berarti dia isim yang kedudukannya sebagai dzaraf. Dzaraf i'rabnya harus nasab ya, tapi di sini dia termasuk syarat juga, maka dia mabni. Ingat, isim syarat hukumnya mabni, sehingga di sini dia mabni, berarti nasabnya hanya dalam mahal karena dia hukumnya adalah mabni. Baik, afakullama, maka apakah setiap kali. Tapi ada juga kayaknya, seingat saya ya, yang ini dikatakan nasab dzaraf, kemudian nasabnya pakai fathahnya la itu ya, pakai la. Jadi ini kan susunan dari kulla plus ma ya, kulla plus ma. Kullanya ini memang isim, ma-nya ini adalah kalimat huruf yang sebenarnya digabungkan di situ ya, sehingga dia memiliki makna syartiyah dan dzarfiyah ya. Ada yang menyebut kalau nggak salah ada yang menyebut dia nasabnya ya ini, kullanya ini nasabnya dzaraf. Tapi lebih enak kita katakan karena dia adalah isim syarat, maka dia mabni berarti nasabnya dia sebagai dzaraf hanya dalam mahal. Afakullama ja'akum ya, ja'a di sini tentu adalah fi'il madhi, karena fi'il madhi maka hukumnya mabniyah fathah karena tidak bersambung dhamir rafa mutaharik ataupun wawu jamak. Nah, sebenarnya kulla ini sebagai dzaraf sekaligus dia tadi sudah saya sampaikan, sekaligus dia memiliki makna syarat ya, makna syaratnya, makna syarat. Berarti di sini jaa ini adalah fiil syaratnya, tapi ini fiil madhi sehingga mabni, nggak ada pengaruh. Jaa, datang kum pada kalian siapa, rasulun seorang utusan. Rasulun sebagai fa'il, i'rabnya rafa'nya tandai dengan domah karena isim mufrad. Kum sebagai maf'ul bih. Jadi aslinya jaa rasulun iyyakum, kemudian didahulukan maf'ulnya ja'akum rasulun. Bima,
Ja'a bi itu maknanya datang membawa. Jadi kalau ja'a kemudian ditambahi belakangnya bi berarti datang membawa. Bima dengan membawa sesuatu. Berarti ini jar majrur ya, binya huruf jar, ma-nya adalah isim mausul. Isim mausul tentu mabni, kedudukannya sebagai majrur, i'rabnya jar hanya dalam mahal. La tahwa anfusukum fi huruf fi il dan fa'ilnya. La tahwa yang tidak menyukai, ya, hawa yahwa, ya, yang tidak menyukai, tidak menyenangi, ya. Di sini adalah fi'il mudhari', hukumnya saya tulis dulu. Di sini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya tentu adalah mu'rab. Kategorinya ingat terakhirnya ini berarti dia mu'tal akhir, ya. Kedudukannya dia tidak dimasuki amil nasib ataupun amil jazim, sehingga i'rabnya adalah rofa. Karena rofa maka tandanya dengan dhammah, tapi hanya muqaddarah karena huruf akhirnya berupa alif. Yang tidak menyukai, tidak menyenangi apa anfusukum, diri-diri kalian. Maka apakah setiap kali datang seorang utusan kepada kalian membawa sesuatu yang diri kalian tidak menyukainya? Ya, anfusukum di sini berarti sebagai fa'ilnya tahwa. Ya, anfus itu bentuk jamak yang ghairu akil. Ya, jamak ghairu akil. Jamak dari nafsun. Ya, jamak dari nafsun itu diposisikan muannas. Ya, jadi jamak dari nafsun, bentuk jamak dari nafsun diposisikan muannas, sehingga di sini fi'il mudhari'nya menggunakan tak. Ya, tahwa anfusukum. Nah, terus kemudian i'rabnya rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah sebagai fa'il, ya. Istakbartum, maka lah ini jawabnya, jawab dari kulama tadi. Kulama tadi isim syarat, ya, ini fi'il syaratnya, ini fi'il jawabnya. Istakbartum ini juga fi'il madhi. Fi'il madhi istaf'ala, istakbaro. Makanya istakbaro orang apa namanya sombong dalam bahasa Arab disebut istakbaro. Istakbaro itu yang menarik kalau kita ikuti wazannya. Wazan istaf'ala itu maknanya litolab. Litolab itu ada upaya. Sehingga kalau istaghfaro upaya untuk mendapat ampunan. Kemudian kalau istaqoma upaya untuk tetap tegak, yaitu istaqoma. Kalau misalkan istasqo itu istasqo upaya untuk mendapatkan siraman atau air. Lah, istakbaro berarti upaya untuk merasa besar. Di sini ya. Yang harusnya yang akbar itu Allah. Lah, ada manusia dia dhaif, dia sohir, tapi kemudian dia merasa untuk menjadi besar. Ada upaya untuk merasa seakan-akan dia besar. Ini istakbaro, istilah kita sombong. Membesarkan dirinya, mengupayakan seakan-akan dirinya besar. Istakbartum, maka menyombongkan diri siapa? Kalian. Istakbaro. Ini adalah fi'il madhi, hukumnya mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Dia adalah fi'il jawab, tapi karena dia fi'il madhi maka tidak ada pengaruh. Baik, selesai. Kita lanjutkan di penghujung ayat terakhirnya. Baik, fafariqon, maka pada segolongan, fa-nya ini adalah huruf athof, ya, huruf athof, hukumnya mabni. Fariqon ini menjadi maf'ul bih yang didahulukan. Maf'ul bih dari mana? Dari kadzabtum. Berarti aslinya fakadzabtum fariqon. Aslinya begitu, tapi kemudian maf'ul bihnya didahulukan. Fafariqon, maka pada suatu golongan kadzabtum mendustakan, telah mendustakan siapa kalian. Wa fariqon, dan pada satu golongan lain, ya, ini berarti wawunya adalah wawu athof, huruf athof biasa, hukumnya mabni. Fariqon ini juga maf'ul. Nah, di sini mohon maaf di Al-Fuadi di situ pencantuman maf'ulnya kurang, ya, pencantuman bahwa ini adalah memfa, harusnya fariqon sini memfa maf'ul bi, taqtuluna maf'ul dari sini. Wa fariqon, dan pada segolongan yang lain taqtuluna membunuh siapa kalian. Berarti di sini fariqon maf'ul bih, fariqon ini juga maf'ul bih, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Kadzabtum, kadzaba yukadzibu, fa'ala yufa'ilu, ya. Ini adalah telah mendustakan, fi'il madhi. Ya, hukumnya mabni sukun karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik. Tumnya ini dhamir sebagai fa'il, i'rabnya rafa' hanya dalam mahal. Sama wa fariqon taqtuluna, ini adalah fi'il mudhari',
ya. Fi'il mudhari hukumnya tentu mu'rab, kategorinya ingat adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah kedudukannya di sini sebagai kedudukannya tidak didahului amil nasib maupun jazim, maka i'rabnya rafa. Rafa'nya af'alul khamsah ditandai dengan tetapnya nun, ya, tetapnya nun. Ini nunnya ada, wawunya ini adalah fa'ilnya. Ini sebagai fa'il. Sudah selesai. Baik, kita akan ungkap makna yang bisa kita ambil dari ayat ini, pesannya kira-kira seperti apa. Baik, kita ulangi dari awal. Dan sungguh benar-benar, berarti informasinya ini informasi yang mungkin akan banyak tidak digunakan orang, akan banyak diabaikan. Maka sehingga Allah memberikan penekanan. Dan sungguh benar-benar telah kami datangkan, telah kami berikan kepada Musa kitab. Dan telah kami susulkan, ya, setelah Musa itu rasul-rasul. Berarti Allah sudah bahasa manusianya itu sudah selesai lah, ya, untuk menyampaikan semua petunjuk itu sudah selesai. Nabi yang menyampaikan ya sudah, kemudian kitabnya juga sudah. Begitu Nabi ini nggak ada, disusulkan nabi-nabi berikutnya, ya, rasul-rasul berikutnya untuk menguatkan itu. Wa ataina, kemudian setelah itu juga Allah telah memberikan kepada Isa itu al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata sekali untuk menunjukkan bahwasanya ada satu zat yang menguasai alam semesta ini, yang semua berada pada kendalinya, dan dialah satu-satunya pencipta. Maka tidak boleh ada pengabdian kepada selain dia. Ya, itu harusnya sudah selesai, harusnya sudah disampaikan semua. Yang menyampaikan ada, yang disampaikan bukan sesuatu yang masih keraguan, tidak. Yang disampaikan al-bayyinat. Al-bayyinat itu sesuatu yang sangat nyata, mudah dipahami asal menggunakan akal sehat. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Di sini ada beberapa keterangan. Baik. Yang pertama adalah bahwasanya Bani Israel berarti telah turun-menurun itu diikuti oleh nabi-nabi, Nabi Musa. Kemudian ada nabi-nabi sebelumnya Musa juga sudah ada nabi-nabi. Setelahnya Musa masih ada nabi-nabi. Setelah itu Allah menurunkan lagi Isa. Yang Isa ini harusnya sudah selesai. Mengapa kok sudah selesai? Karena dulu-dulu ketika turun Musa, ketika turun ini, yang mereka katakan kenapa yang turun itu bukan sesuatu yang sangat ajaib gitu. Kenapa kok manusia biasa? Kenapa para nabi, para rasul itu kok manusia biasa yang makan, yang dia juga jalan-jalan di pasar, ya, yamshuna fil aswaq, ya. Kenapa kok yang seperti itu yang orang biasa? Coba seandainya itu malaikat. Maka kemudian Allah membuat satu keajaiban yang harusnya mereka sudah cukup untuk menyerah pada ketololan mereka harusnya, ya. Kok bisa tidak mengakui Allah? Lah, yaitu Allah turunkan apa? Allah turunkan Nabi Isa, di mana Isa ini adalah bukti kekuasaan Allah. Karena jelas Isa terlahir dari seorang Maryam tanpa seorang ayah. Lah, lucunya dari sini justru muncul kelompok baru yang dia malah menuhankan Isa. Lah, nanti kacaunya di sini, ya. Baik, Isa terus kemudian diberikan al-bayyinat, bukti-bukti yang sangat nyata. Nah, selanjutnya Isa ini diistilahkan dengan wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kukohkan, kami kuatkan Musa itu dengan Ruhul Qudus, dengan Jibril. Ketika Ruhul Qudus ini ditafsirkan sebagai Jibril, mungkin sebagian kita bertanya, bukankah nabi-nabi yang lain juga didatangi Jibril, juga mendapatkan wahyu melalui Jibril? Lalu mengapa kok yang diistilahkan, dikokohkan ini kok Isa saja? Ingat, untuk nabi-nabi yang lain itu prosesnya rata-rata adalah seorang manusia biasa yang kemudian mendapatkan wahyu di suatu saat setelah dewasa. Tapi Isa ini berbeda, ya. Isa ibnu Maryam ini adalah yang dia sejak lahir itu sudah dicemooh. Jadi di sini yang perlu nanti kita ambil pelajaran. Maryam, ibunda Maryam ini adalah seorang perempuan suci, anak dari orang soleh, yaitu anak dari Imran, Maryam bin Imran. Maryam ini sejak masih di dalam kandungan ibunya sudah mengatakan bahwasanya ini aku nazarkan untukmu ya Allah.
aku jadikan dia nanti, harapan saya dia menjadi muharrar, seseorang yang terbebaskan dari urusan dunia, yang dinazarkan hanya untuk Allah. Maka harapannya itu seorang laki-laki, tapi kemudian terlahir perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa, dan seterusnya. Setelah itu kemudian diasuh oleh seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Seorang perempuan dari keluarga baik-baik diasuh seorang nabi, terus kemudian dia juga menjaga diri, maka dia adalah perempuan yang sangat suci. Namun kemudian Allah justru memberi dia seorang putra tanpa ayah, ya, tanpa ayah. Disinilah orang-orang Yahudi kemudian tidak bisa menerima itu dan mengatakan ini adalah anak zina karena tidak mungkin. Nah, di sini ujiannya, ya. Ujian bagi Maryam dan ujian bagi Bani Israel waktu itu, orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi terus mengatakan bahwasanya Maryam ini adalah Isa ini adalah anak zina. Karena nggak mungkin Maryam punya anak tanpa seorang ayah. Nah, dari situ kemudian Allah menguatkan itu semua dengan wa ayyadnahu biruhil qudus. Maka Nabi Isa itu sejak kecil itu sudah, ya, dalam tanda kutip didampingi, ya, dikawal oleh Jibril. Sehingga ada kisah di mana beliau waktu masih kecil, Maryam sudah kepayahan, ditanya orang, kamu gimana? Maryam hanya disuruh memberikan isyarah kepada Isa, dan kemudian Isa, mereka ngomong, mana mungkin kami bicara dengan seorang bayi. Dan kemudian ternyata Nabiullah Isa alaihissalam berbicara bahwa saya ini akan menjadi seorang nabi dan seterusnya. Nah, ini berarti dia wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi Isa sejak kecil itu sudah dikokohkan, karena kalau misalkan tidak, dia ya nggak akan kuat, ya, tidak akan kuat sebagai seorang anak dari Maryam yang melahirkannya tanpa seorang ayah, dan kaumnya waktu itu menuduh itu adalah anak zina. Maka Allah mengatakan wa ayyadnahu biruhil qudus, kurang lebih seperti itu. Maka afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Lalu maka apakah setiap kali datang seorang utusan yang karena dia membawa sesuatu yang nggak cocok dengan keinginan kalian, dengan yang kalian senangi, lalu kalian menyombongkan diri, sehingga kemudian sebagian kalian dustakan, sebagian kalian bunuh. Nah, di sini ada yang menarik di pernyataan terakhir. Kadzdzaba ini menggunakan fi'il madhi. Sementara taqtuluna di sini adalah menggunakan fi'il mudhari', ya. Ingat, di dalam bahasa Arab qatala yaqtulu itu makna harfiahnya adalah membunuh, tapi makna luasnya adalah tidak hanya membunuh tapi memerangi, melakukan sesuatu yang buruk kepada seseorang, itu istilahnya juga qatala. Melakukan sesuatu yang keras kepada seorang itu diistilahkannya juga qatala, tidak harus sampai membunuh. Nah, di sini yang mungkin bisa kita tangkap adalah maka pada sebagian kalian telah mendustakannya, dan pada sebagian yang lain kalian memeranginya terus. Nah, kalian senantiasa memerangi. Nah, jadi ini diperangi, telah mendustakan, terus kalian senantiasa memerangi. Ya, ini ada satu yang menarik ini sebenarnya untuk dibahas. Berarti mereka masih terus-menerus memerangi sampai di eranya Rasulullah. Hanya karena apa? Hanya karena Rasul itu membawa bima la tahwa anfusukum. Bukan karena mereka tidak tahu itu Rasul. Mereka tahu benar itu adalah Rasul, hanya karena dia membawa sesuatu yang itu tidak mereka sukai. Nah, ini apa berarti pesan makna yang harus kita tangkap? Yaitu bahwa kebenaran itu jangan dicocok-cocokkan dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi kalau kita baru mengakui sesuatu itu benar atau salah, nunggu itu kita cocok atau tidak, berarti itu kita sama mentalitas kita, mental Bani Israel ini, di mana mereka tidak bisa menerima kebenaran bukan karena tidak tahu bahwa itu benar, tapi lebih karena mereka merasa dirugikan oleh kebenaran itu. Maka mari kita bersama-sama kita ikhlaskan diri kita. Jika sesuatu itu memang benar, terimalah, meskipun mungkin itu kita tidak cocok.
Ya, sebaliknya sesuatu yang tidak benar ya sudah harus kita katakan itu tidak benar meskipun kita menginginkannya. Lah, di era kita yang serba modern ini setiap orang punya kepentingannya masing-masing. Ya, baik secara politik, secara ekonomi dan yang lain-lain, ini setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing. Maka ukurannya jangan mana yang sesuai dengan kepentingan saya. Sehingga nanti akan ada blok A dan blok B, yang satu membenarkan A, yang satu membenarkan B, bukan karena mereka tahu yang satu menyalahkan A, satu menyalahkan B, bukan karena mereka tahu itu salah, tapi itu tidak menguntungkan mereka. Nah, ini dihati-hati, jangan sampai kebenaran agama itu kita harus kita sesuaikan dengan selera kita. Oleh karena itu di dalam agama ada beberapa ujian, termasuk yang aneh itu adalah anak yatim, ya. Anak yatim itu kita ketahui di rata-rata, saya merasakan sendiri, itu anak yatim yang anak masih kecil-kecil itu rata-rata mohon maaf agak sulit kadang untuk diatur. Tapi Al-Qur'an mengatakan fa'amal yatima fala taqhar. Nah, apa di sini yang bisa kita ambil? Kalau misalkan ada anak yatim kok itu baik, ada anak kok dia baik, dia nurut baik, maka bisa jadi kita baik kepada dia itu adalah karena kita senang, kita merasa diuntungkan sehingga kita baik kepada si anak ini. Maka Allah menguji, ada anak yang dia tidak nurut tapi Allah tetap menyuruh kita memuliakan dia, bukan berdasarkan dia nurut atau tidak, tapi berdasarkan status yatim yang itu dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita akan tunduk? Nah, ini pertanyaannya. Maka sebenarnya kita beragama ini ketundukan kita harus tunduk patuh 100% kepada Allah, bukan kepada diri kita atau nafsu kita. Jangan sampai sesuatu itu kita anggap benar kalau sesuai dengan nafsu kita, kalau kita tidak sesuai lalu kita anggapkan wah itu enggak tepat hanya karena tidak cocok dengan selera kita. Maka saya kasih garis bawah, agama bukan selera. Agama adalah sesuatu yang harus kita kuatkan, kita tancapkan, kita lihat secara objektif, bukan berdasarkan selera kita. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.